Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di surat Ali Imran 190 191, di dalam surat Ali Imran 190 sampai 191 Allah berfirman, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Allah jelas-jelas berfirman bahwasanya ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, bahwa orang-orang yang berakal itu tandanya salah satunya adalah selalu berzikir kepada Allah dalam segala kesempatan, saat dia berdiri, saat dia duduk, saat dia berbaring, dia selalu ingat berzikir kepada Allah. Jadi ayat ini juga bisa untuk sholat itu yaitu sama dengan berzikir, mengingat Allah itu adalah sholat. Salah satu berzikir itu adalah sholat, di mana sholat itu bisa dilakukan dengan keadaan berdiri. Kemudian kalau keadaan sakit, misalkan nggak mampu berdiri, bisa dengan duduk, bahkan bisa dilakukan dengan berbaring. Itulah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kalau orang yang nggak punya akal, ya jelas tidak akan mau mengerjakan sholat, tidak akan mau mengerjakan zikir kepada Allah. Orang yang berakal berarti dia mengingat bahwa nanti setelah kehidupan di dunia ini berakhir, mereka akan menghadapi kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu di akhirat. Itulah orang-orang yang berakal, di mana mereka itu selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ini juga sama dengan kita misalkan dalam keadaan apapun, saat kita dimanapun, saat kita berdiri, saat kita berlari, olahraga, saat kita berjalan, saat kita sedang duduk misalkan bersantai atau menyopiri kendaraan, berangkat kerja ke kantor atau di pasar, kita sedang dagang misalkan, kita bisa menggunakan waktu kita dengan berzikir kepada Allah. Saat kita ada kesempatan, dimanapun kita berada, kesempatan apapun, sesempit apapun, bisa kita manfaatkan dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca subhanallah, dengan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ataupun bisa juga kita beristighfar, astaghfirullah. Itu adalah kalimat-kalimat thayyibah yang paling disenangi oleh Allah, kalimat-kalimat zikir yang paling dicintai oleh Allah. Di hadis riwayat Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Diriwayatkan di hadis riwayat Muslim bahwa Aisyah menerangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berzikir atau mengingat Allah pada setiap waktunya. Jadi di situ Aisyah sebagai istrinya yang menyaksikan Rasulullah. Beliau menyaksikan bahwa dalam segala kesempatan, dalam segala keadaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir kepada Allah. Di hadis riwayat yang lain diriwayatkan bahwa Rasulullah tidak pernah berhenti, mulutnya bergerak-gerak untuk menyebut namanya Allah. Dari hadis riwayat Muslim ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya zikir itu bisa dilakukan dalam keadaan apapun, sesuai dengan keadaan seseorang. Zikir itu hanya dilakukan di dalam masjid misalkan, atau hanya dilakukan di dalam rumah yang tenang,
tidak harus demikian. Karena hadis ini jelas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir dalam segala kesempatan, dalam segala keadaan. Ini menandakan apapun kesempatan kita saat kita punya waktu luang, maka gunakanlah untuk berzikir kepada Allah. Tentunya kita harus mengetahui bahwa tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang jorok, misalkan di toilet, di WC, tentunya kita tidak boleh untuk berzikir kepada Allah. Sedangkan tempat-tempat yang lain, misalkan kita sedang memasak, kita sedang berangkat sekolah, atau kita sedang berangkat bekerja, di dalam kendaraan, kita bisa menggunakan waktu kita untuk berzikir kepada Allah. Pelajaran yang kedua adalah seorang iman yang baik selalu tidak lupa dengan berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Itu adalah pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis Muslim tadi. Betapa hebatnya kefadolan atau keutamaan berzikir kepada Allah, sampai-sampai di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi malaikata yatufuna fituruk yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkurunallah tanadaw halummu ila hajatikum. Sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat, beberapa malaikat, banyak malaikat, di mana malaikat itu selalu berjalan-jalan di jalan-jalan, di jalan-jalan gede, di jalan kecil, di jalan sempit, di gang-gang sempit. Pekerjaan malaikat itu mencari orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Dan ketika para malaikat itu ada yang menemukan seorang hamba atau beberapa hamba yang sedang berzikir kepada Allah, maka malaikat-malaikat tadi memanggil kepada teman-temannya, wahai malaikat, kesinilah, ini ada hamba Allah yang sedang berzikir kepada Allah. Kemudian para malaikat tadi mengepakkan sayapnya, membuka sayapnya untuk bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia, untuk melindungi atau menaungi atau mengaup-ngaupi orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Saking senangnya malaikat tadi kepada orang yang sedang berzikir kepada Allah. Kemudian qala fayasaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi qalu yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Kemudian Allah yang maha mengetahui, sebenarnya Allah sudah mengetahui, tapi Allah bertanya kepada malaikatnya, wahai malaikat, apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Malaikat lantas menjawab, hambamu mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itulah kalimat-kalimat zikir yang disenangi oleh Allah, di mana Allah sebenarnya sudah tahu, sebenarnya Allah sudah mengerti, Allah maha mengetahui apa yang dikatakan hambanya, tapi Allah bertanya kepada malaikatnya, apa yang dikatakan hambaku? Ini menandakan bahwa Allah menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa kalimat-kalimat itulah yang sangat disenangi oleh Allah. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.